51 tahun sudah Tuhan menyertai perjalanan pelayanan GKI Nurdin. Kadang kita berjalan dan berlari, kadang tertatih, sesekali juga tersungkur. Namun dalam semua fase itu, kita tahu bahwa GKI Nurdin tidak pernah luput dari pemeliharaan tangan kanan Tuhan. Tidak pernah ditinggalkannya kita. Tuhan setia menuntun kita di segala masa dan musim yang sudah, sedang, dan akan kita tempuh di hari depan. Umat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk saudara-saudara. Rasanya baru kemarin kita merayakan gegap gempita setengah abad usia gereja kita. Namun hari ini kita harus memperingati usia ke-51 tahun GKI Nurdin secara virtual dari rumah masing-masing. Dan tanpa terasa, 3 bulan sudah kita tidak berjumpa dalam ibadah di gedung gereja. 3 bulan kita tidak berjabat tangan di hari Minggu. Ruang ibadah tidak lagi mengemakan nyanyian pujian. Anak-anak tidak lagi pergi ke sekolah minggu. Canda tawa para remaja pemuda pun lenyap. Hingar-bingar jemaat yang saling bertegur sapa di halaman gereja tidak terdengar lagi. Dalam sekejap, gedung gereja terasa sepi, keluh, senyap.
menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kontradiksi ini menjadi pengingat bahwa tidak sejengkal pun dari masa hidup kita dapat kita genggam dan atur. Namun, kasih-Nya tetap dan kekal menjadi pengingat dan pengikat bahwa tak pernah ditinggalkannya kita jika kita senantiasa memegang tangan Tuhan. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah, bahkan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang
fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Hanya janji penyertaan Tuhan saja yang dapat menjadi andalan dan dasar yang kokoh bagi kita. Tuhan Allah berkata di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Percayalah, janji penyertaannya selalu genap, seturut dengan waktu dan ketetapannya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami datang di tengah ungkapan syukur kami untuk boleh merayakan ulang tahun GKI Nurdin yang ke-51. Sekalipun secara virtual, kami tetap percaya Engkaulah yang telah mempersatukan hati kami. Dan Engkaulah yang juga telah hadir di dalam ibadah kami, yang juga mau berfirman kepada kami. Agar kami oleh firman-Mu ya Tuhan, semakin diteguhkan bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami, dalam setiap tantangan hidup kami, juga tantangan gereja Tuhan di tengah dunia ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk sanggup mengarahkan hati pikiran kami kepada firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga yang menolong kami untuk sanggup mendengarkannya dengan baik dan benar. Merasakan sapaan-Mu melalui firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga yang menolong hamba-Mu untuk menyampaikan sapaan Tuhan kepada kami semua. Dan untuk bersama dengan umat-Mu, Roh Tuhan menolong hamba-Mu merasakan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sapalah kami satu persatu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan menurut Kitab Keluaran 13. Kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Keluaran 13 mulai ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam
di depan bangsa itu. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, memeliharanya, dan melakukannya di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, ditinggalkan pasti dialami dan dilakukan oleh banyak orang. Maksud saya, pasti banyak orang pernah mengalami ditinggalkan dan meninggalkan. Ditinggalkan apapun alasannya selalu menyakitkan hati, bukan? Seolah kita dicampakkan, bahkan dunia runtuh. Kalau meninggalkan bisa menyakitkan juga. Orang yang mau tugas jauh dari keluarga karena studi, karena pekerjaan, orang yang mau meninggal, tentu amat merasa berat meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Tapi saudara, ada juga loh orang-orang yang meninggalkannya dengan senang. Meninggalkan sesamanya dengan tidak sedih. Malah senang, puas bisa meninggalkan mereka karena dia meninggalkan mereka dalam situasi marah, kecewa terhadap orang-orang yang ia tinggal. Nah, saudara-saudara, meninggalkan Tuhan senang atau menyakitkan menurut saudara-saudara? Kalau kita meninggalkan Tuhan itu menyenangkan atau menyakitkan? Saudara-saudara, meninggalkan Tuhan itu dua-duanya. Ada yang senang karena dia kecewa kepada Tuhan lalu dia meninggalkan Tuhan. Rasanya puas, seolah-olah rasain Tuhan kalau saya meninggalkan kamu, sebab saya marah sekali kepada kamu, sebab hidup saya tidak ditolong oleh Tuhan, sebab engkau lebih dulu meninggalkan aku. Saudara-saudara, tetapi ditinggalkan Tuhan pasti itu lebih menyakitkan dan bahkan mencelakai kita. Saudara, saat kita susah dan frustasi, keadaan tak kunjung berubah, sepertinya kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Sepertinya kita merasa Tuhan membiarkan kita, bahkan menelantarkan kita, tidak lagi peduli kepada kita. Apa betul Tuhan meninggalkan kita? Apa betul Tuhan pernah dan akan meninggalkan kita? Saudara, kalau kita mengingat perjalanan bangsa Israel yang telah Tuhan bebaskan dari perbudakan di Mesir, lalu Tuhan menuntunnya menuju negeri perjanjian, maka kita akan tahu jawabnya. Apakah Tuhan pernah meninggalkan kita? Apakah umatnya pernah ditinggalkan Tuhan atau tidak? Saudara-saudara, selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun menuju negeri perjanjian. 40 tahun di padang gurun, saudara-saudara. Ini gambaran situasi di padang gurun. Padang gurun itu menggambarkan satu tempat pembinasaan, tidak ada tanda arah, cuaca udara berubah secara cepat, nanti ada angin kencang, bahkan badai pasir yang menyesakkan dan membuat kita tidak bisa memandang apapun, menyakitkan mata, dan juga ada ancaman binatang buas. Tidak ada orang yang bisa ditanya kemana jalan yang benar. Kita bisa berputar-putar di sana. Selain juga ada banyak ancaman orang-orang yang akan menyamun atau berbuat jahat, merampok. Di padang gurun siang hari terik matahari amat menyengat. Sumber air amat sulit dijumpai. Angin bisa menjadi badai pasir.
Dan di malam hari begitu dinginnya cuaca, tidak ada penerangan yang bisa menerangi, tidak ada sesuatu yang bisa menghangatkan, amat gelap. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Keluaran yang kita baca tadi 13, di sana saudara-saudara kita membaca bahwa Allah, ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada malam di depan bangsa itu. Saudara, apa yang kita baca di sini itu menjadi sebuah kepastian bahwa umatnya tidak pernah ditinggalkan Tuhan, sekalipun dia berada di dalam suasana yang amat mencekam, penuh ancaman dan menyakitkan. Tidak ada yang bisa menolong mereka selain Tuhan. Tetapi kita juga tahu, saudara-saudara, bagaimana Tuhan selalu menuntun mereka. Siang hari ada tiang awan yang menaungi mereka sehingga mereka bisa berjalan dalam keteduhan. Terik matahari tidak menyengat mereka, tidak membakar kulit mereka. Ketika mereka kehausan, mereka perlu minum, dan Tuhan menyediakannya, mengeluarkan air dari gunung batu. Dan itu berkali-kali terjadi. Ketika menemukan air yang pahit di Mara, Tuhan juga membuat air itu menjadi manis. Ketika mereka kelaparan, Tuhan juga menyediakan roti mana setiap hari. Setiap hari selama 40 tahun, saudara-saudara. 40 tahun itu mau menunjukkan waktu yang amat panjang. Karena di dalam Alkitab simbol angka 10 atau 40 tahun, kelipatan 10 itu menunjukkan angka yang sempurna, angka yang panjang sekali. Selama itu, ketika mereka butuh protein hewani, Tuhan memberikan burung puyuh, memberikan makan kepada mereka. Saat mereka tidak bisa bercocok tanam karena di padang pasir, karena mereka sedang berada di dalam perjalanan pindah tempat, nomaden, mereka tidak bisa beternak, mereka tidak bisa bertani, tidak menghasilkan apapun juga. Tuhan memberikan makanan mereka setiap hari selama 40 hari. Saat malam tiba, tidak ada penerangan apapun, tiang api yang menuntun mereka. Sehingga kita membaca tadi, dikatakan bahwa sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Artinya malam yang menggambarkan kegelapan dan ancaman yang semakin menjadi-jadi itu tidak mengganggu mereka untuk melanjutkan perjalanan menuju negeri perjanjian. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun kita tahu bahwa umatnya, bangsa Israel, selalu bersungut-sungut ketika dia menghadapi satu tantangan, menghadapi satu situasi yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tuhan punya cara untuk menolong mereka merasakan bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan. Ketika mereka mengumpat Tuhan, kecewa kepada Tuhan, bahkan menuduh Tuhan mau membunuh mereka di padang gurun, Tuhan juga tetap tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara, perhatikan bacaan kita. Di dalam ayat yang ke-17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Tuhan mengajak bangsa Israel berputar jalan, tidak mengambil jalan pintas melewati negeri orang Filistin, sebab kata Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir.
Tuhan menghindarkan mereka dari pertemuan dengan bangsa lain yang membuat mereka bisa menghadapi dengan peperangan. Dengan cara berputar lewat padang gurun. Selain supaya mereka tidak langsung berperang dengan orang Filistin, sehingga mereka menjadi menyesal dan ingin kembali kepada kehidupan perbudakan di Mesir, Allah juga ingin membentuk bangsa itu di dalam pengembaraan di padang gurun. Saudara-saudara, jalan berputar selama 40 tahun di padang gurun, tidak membiarkan jalan pintas. Karena apa? Karena Allah mau menunjukkan bahwa ia tidak meninggalkan umatnya. Bahkan Tuhan memikirkan bagaimana umatnya ini bisa menapaki perjalanan yang lebih baik. Bukan hanya sampai kepada tujuan, tetapi mereka mengalami Tuhan, mengalami bentukan karakter, sehingga mereka menjadi umat Tuhan yang berkarakter seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bangsa itu sampai di negeri perjanjian. Dan sepanjang perjalanan mereka menjumpai banyak hal. Sepanjang perjalanan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan berulang-ulang ingin meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan selalu menemukan cara bagaimana menolong mereka merasakan bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bukankah demikian juga dengan kita? Dengan GKI Nurdin, dengan setiap kita secara pribadi. Mulai dari awal perintisan GKI Nurdin di tahun 58, mulai menjadi pos PI di tahun 63, berpindah-pindah rumah tempat untuk bersekutu beribadah hari Minggu, sampai pendewasaan tahun 69, 15 Juni 69. Beribadah di sini tentu tidak seperti ruang kebaktian kita sekarang ini, masih seperti rumah tinggal. Di tahun 74 ibadah pernah berhenti karena di demo. Tapi sekarang kita ada di tahun ke-51. Ada banyak hal. Padang gurun yang sudah kita lalui. Berbagai macam suasana, situasi, tantangan yang telah kita lalui. Ada banyak pergumulan yang juga kita sudah lalui. Dan sekalipun secara virtual hari ini kita merayakan ulang tahun GKI Nurdin, ini bukti Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah ditinggalkannya. Tidak pernah ditinggalkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang tidak jelas. Ada banyak hal yang masih buram buat kita. Terlebih lagi saudara-saudara dengan COVID-19 telah merusak, kalau saya nggak suka memakai istilah merusak, tetapi membongkar kehidupan kita. Kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa. Kehidupan bergereja dipaksa untuk dibongkar. Dan kita memang harus mulai, kata pendeta Yoas, reshaping. Gereja-gereja harus melakukan itu untuk menyikapi situasi yang telah dibongkar oleh COVID-19 ini. Tetapi saudara-saudara, tidak pernah ditinggalkannya kita oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, Dia tetap ada bersama dengan kita. Berapa banyak orang yang sudah menerima baptisan. Ini saudara-saudara ada simbol baptisan, bukan berarti hari ini ada baptisan. Ini ada alat-alat sakramen perjamuan kudus, saudara-saudara, bukan berarti ada perjamuan kudus hari ini, jadi jangan protes. Kapan saya mau ikut perjamuan kudus, kenapa saya nggak diajakin perjamuan kudus? Ini simbol untuk mengingatkan kita berapa banyak kita sudah diundang dan memenuhi undangan Tuhan. Sampai GKI Nurdin ini di usia yang ke-51 tahun. Dan Dia tetap tidak pernah meninggalkan kita, bukan?
Berapa banyak persembahan yang telah kita persembahkan. Sejak awal jadi pos sampai pada saat pembangunan gedung kebaktian ini di tahun 86, 87. Sampai barangkali sekarang ini banyak orang sulit memberi persembahan materi karena COVID membuat kita mengalami kesulitan ekonomi. Tapi kita ada sekarang, itu bukti tidak pernah ditinggalkannya kita. Tidak pernah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel itu berada di dalam kemah pertemuan, mereka pun tetap dituntun oleh Tuhan. Kemah pertemuan adalah tempat umat Israel beribadah kepada Allah, bersekutu dengan Allah, membawa persembahan kepada Allah. Tiang awan menudunginya di atas kemah pertemuan itu. Mereka belum punya gedung ibadah yang permanen di padang gurun, bongkar pasang. Tapi tiang awan menudungi mereka saat mereka beraktivitas beribadah di kemah pertemuan itu di padang gurun. Sama seperti kita. Kita punya gedung ibadah permanen, tetapi kita tidak bisa beribadah bersama di dalamnya. Tetapi di dalam ibadah kita, walaupun secara virtual, online, Allah tetap tidak meninggalkan kita. Ia hadir, Ia memberkati, Ia menyapa kita, Ia berfirman kepada kita, Ia meneguhkan kita. Dan bahkan pada malam hari tiang awan itu ada di tengah-tengah umat itu, di dalam kemah pertemuan itu. Sehingga mereka bisa melangsungkan ibadah mereka dengan leluasa di dalam terang tiang awan itu, di dalam terang penyertaan Allah. Dan mereka bukan hanya disanggupkan berjalan siang malam menuju negeri perjanjian, disanggupkan untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari menuju tujuan negeri perjanjian, tetapi mereka juga dituntun, dilindungi, dan tidak pernah ditinggalkan saat mereka beribadah di rumah Tuhan. Sama, sekalipun secara virtual, sekalipun saudara-saudara diumumkan rumah ibadah sudah boleh dibuka, tetapi tunggu dulu, jangan buru-buru. Ada banyak hal yang harus disiapkan. Ada pembatasan kapasitas yang boleh masuk di ruang ibadah. Ada banyak protokol kesehatan yang harus diperhatikan. Ada banyak hal yang harus sungguh-sungguh dipersiapkan. Tidak serta-merta ketika pemerintah bilang ruang ibadah, tempat-tempat ibadah dibuka, lalu kita serta-merta datang. Itu tidak bertanggung jawab. Sehingga kita masih harus bersabar ibadah secara online. Tetapi kita meyakini tiang api Tuhan, tanda kehadiran Allah tetap, dan kita tidak pernah ditinggalkannya. Sekalipun di rumah masing-masing kita tidak pernah ditinggalkannya. Dia memberikan segala yang diperlukan oleh kita untuk tetap bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan, dan untuk tetap merasakan sapaan Tuhan, mensyukuri semua pemeliharaan Tuhan. Berapa banyak dalam hidup kita yang seringkali kita berusaha meninggalkan Dia, mengabaikan Dia, mengabaikan firman-Nya, panggilan-Nya, tugas tanggung jawabnya dalam hidup ini. Tapi Ia selalu punya cara untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar bersama dengan Dia. Sebagaimana Ia menuntun dan mengembalikan bangsa Israel, menghindarkan bangsa Israel dari mara bahaya yang lebih besar dengan jalan berputar, demikian juga Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Sekalipun barangkali lama kita harus tetap beribadah online, atau sudah begitu lama kita tidak berjumpa satu dengan yang lain. Kalaupun berjumpa kita masih harus menjaga jarak. Tapi tetap Ia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara gereja Tuhan,
hadir untuk melaksanakan misi Allah bagi dunia ini. Gereja Tuhan masih harus tetap menjalankan misinya dalam embara, di dalam padang gurun situasi yang tidak menentu dan masih mencekam kita. Ada banyak hal yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Karena itu gereja, tadi saya katakan meminjam istilah pendeta Yoas, harus melakukan receiving ke depan ini. Karena dunia berubah, apa yang dihadapi. Kabar Injil itu harus disampaikan dalam situasi yang berbeda sekarang ini. Karena itu kita harus memikirkan bagaimana kita mewujudkan misi Allah itu di tengah-tengah dunia yang terpuruk secara perekonomian, secara global. Bukan untuk kita saja, tapi untuk dunia ini. Dan kita tetap percaya. Saya ingat saudara-saudara Walking with God, tema Jubileum tahun lalu. Saudara, itu adalah tema itu berbicara tentang komitmen kita. Kita mau berkomitmen untuk berjalan bersama Allah. Di dalam bahasa Ibrani pada waktu itu saya khotbah menyampaikan walking with God dipakai kata halak. Berarti walk constantly with God. Secara konsisten kita berjalan bersama dengan Tuhan. Why? Sebab Tuhan juga menghendaki kita terus berjalan dengan Dia. Lihatlah saudara-saudara apa yang tadi saya sampaikan dan kita baca di dalam Alkitab. Berapa kali bangsa Israel mau berjalan sendiri. Berapa banyak kita juga mau berjalan sendiri mendahului Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk merangkul kita, mengajaknya berjalan bersama dengan Dia. Sebab kalau tanpa Dia kita tidak akan sanggup. Kita bisa celaka. Bukan hanya kepada gerejanya saja Tuhan tidak meninggalkan kita. Kepada setiap pribadi juga. Saudara tidak pernah ditinggalkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah orangnya. Saudara-saudara setiap pribadi kita ini adalah gereja. Yang juga harus mengemban dan melaksanakan misi Allah. Menyampaikan kabar baik, membawa banyak orang untuk bersama-sama melakukan perziarahan di padang gurun kehidupan dunia ini. Sampai pada negeri perjanjian di dalam Yesus Kristus. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan untuk membangun kembali perekonomian bangsa. Perekonomian keluarga dan perekonomian dunia ini. Saudara, mari secara konstan kita berjalan bersama dengan Dia. Sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi yang kita takutkan kalau Dia bersama kita. Ibrani 13 ayat 5b, saudara-saudara mengatakan firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu menjadi pegangan kita dan itu yang sudah dibuktikan melalui bacaan kisah-kisah perjalanan bangsa Israel menuju negeri perjanjian. Dan ayat yang ke-8 menarik, saudara-saudara, di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia tetap sama. Maka dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kita, gereja Tuhan, GKI Nurdin, setiap anak-anak Tuhan tidak pernah ditinggalkannya. Mari bersama meyakini kehadirannya untuk menghadirkan misi Allah, cinta kasih Allah pada dunia ini dan membangun kembali perekonomian, kesejahteraan hidup di dalam Yesus Kristus. Selamat ulang tahun GKI Nurdin. Selamat menikmati penyertaan Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkannya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, karena kita merayakan ulang tahun GKI Nurdin secara virtual, maka inilah gaya ulang tahun secara virtual. Kita saksikan video dari segenap halayak ramai GKI Nurdin. Mari kita nikmati bersama dan syukuri bersama. Happy birthday Nurdin. Happy birthday Nurdin. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Nurdin. Happy birthday Nurdin. Happy birthday Nurdin. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Nurdin. Kami dari Komisi Dewasa mengucapkan Selamat ulang tahun bagi kita semua. kiranya GKI Nurdin Senantiasa menjadi berkat. mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya kasih persaudaraan di antara kita Tetap terjalin selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun GKI Nurdin. Saya menyampaikan pesan kepada Gereja Nurdin, selamat hari ulang tahun ke-51. Semoga pelayanannya makin dikembangkan. Sekian saja dari saya dan mungkin istri saya. Ya, selamat ulang tahun GKI Nurdin yang ke-51. Biarlah GKI Nurdin tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Hidup GKI Nurdin. Kami, Lukas dan Nancy, mengucapkan selamat ulang tahun GKI Nurdin ke-51. Terus menjadi berkat dalam karya dan kata. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun GKI Nurdin. Happy birthday GKI Nurdin. Semoga tetap menjadi berkat untuk jemaat dan lingkungan sekitar. Happy birthday GKI Nurdin. Sarangheyo. Halo jemaat GKI Nurdin, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-51, 15 Juni 2020. Semoga GKI Nurdin semakin diberkati dan menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Shalom, kami mengucapkan selamat ulang tahun GKI Nurdin ke-51. Semoga pelayanannya semakin diberkati. Amin. Selamat ulang tahun GKI Nurdin. Happy birthday Nurdin. Happy birthday Nurdin. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Nurdin. Kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Hendaklah kita berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita, dan hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Semoga GKI semakin maju. Semoga GKI Nurdin dan Jemaat Pemuda bisa menjadi berkat bagi semua orang. Semoga GKI Nurdin dan Jemaat Pemudanya dapat menjalankan visi dan misinya.
Semoga GKI Nurdin dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk masyarakat sekitar. Semoga semua jemaat pemuda semakin bertumbuh dalam iman dan memiliki semangat pelayanan. Semoga jemaat GKI Nurdin bisa makin akrab dan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Semoga GKI Nurdin bisa semakin berkembang lebih baik lagi dalam nama Tuhan dan menjadi gereja untuk semua. Semoga semua jemaat pemuda GKI Nurdin mendapatkan jodoh yang terbaik. Semoga pembangunan gedung baru GKI Nurdin dapat berjalan dengan lancar. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Selamat ulang tahun GKI Nurdin. Selamat ulang tahun GKI Nurdin. Selamat ulang tahun yang ke-51 untuk GKI Nurdin. Kiranya GKI Nurdin senantiasa menjadi berkat bagi setiap warga gereja maupun setiap orang di lingkungannya. Baik warga jemaat maupun simpatisan, kiranya saling bersama-sama untuk membangun gereja supaya lebih menjadi berkat lagi. Semoga GKI Nurdin dapat terus memberi dampak yang baik untuk seluruh elemen masyarakat dan juga untuk jemaat dan seluruh keluarga besar GKI Nurdin. Semoga GKI Nurdin bisa senantiasa menjaring lebih banyak jemaat lagi dan juga bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. GKI Nurdin bisa terus membawa berkat bagi jemaat-jemaat gereja GKI Nurdin maupun orang-orang di sekitar. Semoga GKI Nurdin bisa memperluas dan menghadirkan kasih Tuhan pada masyarakat sekitar. Semoga GKI Nurdin bisa menjadi lebih baik lagi dari segi pelayanan, tidak hanya dari jumlahnya tapi juga dari kualitasnya. Intinya selamat ulang tahun GKI Nurdin yang ke-51 dan semoga semakin baik lagi ke depannya. Selamat ulang tahun GKI Nurdin, Tuhan memberkati, makin kokoh di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun GKI Nurdin, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun GKI Nurdin. GKI Nurdin, semoga panjang umur, sehat selalu, diberkati segala pelayanannya. Amin. Selamat ulang tahun GKI Nurdin. Selamat ulang tahun GKI Nurdin. Marilah kita menaikkan doa syukur. Ya Yesus, Kepala Gereja kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menjadi Kepala Gereja yang menjaga, memelihara. Kami tidak pernah ditinggalkan Engkau. Sekalipun seringkali kami tidak taat dan bahkan berupaya untuk meninggalkan Engkau, kami tidak pernah ditinggalkan. Sungguh kami bersyukur Tuhan 51 tahun usia gerejamu ini telah membuktikan bahwa kami tidak pernah ditinggalkan. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang telah Engkau hadirkan dan Engkau pakai, mulai dari awal perintisan untuk bakal pos kebaktian penginjilan di tempat ini, sampai pada hari ini kami boleh merayakan penyertaan Tuhan bagi gerejamu ini. Begitu banyak orang yang Tuhan pakai, Engkau hadirkan, yang secara langsung membuat gerejamu hadir dan semakin menjadi dewasa, menjadi kawan sekerja Allah yang menghadirkan damai sejahtera Tuhan dengan merespon dinamika kehidupan masyarakat dan dunia ini. Kami bersyukur buat setiap orang yang telah Tuhan hadirkan.
yang sungguh berperan secara langsung, maupun anggota jemaat umat-Mu yang Kau hadirkan bersekutu bersama dengan tekun di rumah-Mu ini, memelihara kasih persaudaraan bersama di dalam keluarga gereja Tuhan GKI Nurdin, dan juga di dalam berbagai macam aktivitas jemaat-Mu di sini, di dalam berbagai macam wadah pelayanan yang ada. Sungguh Tuhan, kami mensyukuri, dan mereka semua dalam segala keterlibatannya pada pekerjaan Tuhan di rumah-Mu ini menunjukkan bahwa memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah mereka lebih lagi ya Tuhan, orang-orang yang telah memberi diri untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dan dalam melaksanakan misi Allah, membangun kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau juga tidak pernah meninggalkan bangsa kami, tidak pernah meninggalkan setiap umat Tuhan di dunia ini. Dan kami bersyukur Engkau punya banyak cara untuk menolong kami mengerti bahwa kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk partisipasi umat di dalam mensyukuri kebaktian ulang tahun GKI Nurdin ini. Terimalah syukur kami ini ya Tuhan, karena kami menaikkannya di dalam nama Yesus Kepala Gereja kami. Amin. Saudara, memberikan persembahan adalah salah satu kesempatan bagi kita untuk mensyukuri karunia Allah. Sebab karyanya di dalam hidup kita sesungguhnya tidak pernah hilang. Bahkan di tengah situasi sulit sekalipun. Dalam sukacita 51 tahun GKI Nurdin, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang mendasarinya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar atau yang dimuat dalam warta jemaat online. Saudara juga dapat memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dibawa saat kita sudah beribadah bersama di gedung gereja. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Umat diundang untuk berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu selama 51 tahun perjalanan gereja GKI Nurdin. Ada banyak tantangan yang harus kami hadapi untuk tiba di usia ini. Namun demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga saat ini, ketika banyak ketidakpastian mendera kehidupan kami, baik secara pribadi maupun persekutuan, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sebaliknya, di dalam setiap keterbatasan, kami dapat terus menikmati pemenuhan janji Tuhan atas kehidupan kami. Maka, mampukanlah kami untuk tetap mengucap syukur. Ajarlah kami untuk tetap setia mengambil bagian di dalam pekerjaan-Mu, memberitakan kabar Injil bagi sekitar kami dan dunia ini, agar kasih-Mu dirasakan oleh semakin dan lebih banyak lagi orang yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 51 tahun sudah Tuhan menyertai perjalanan gereja GKI Nurdin. Asam manis pahit kehidupan telah mendarah daging dalam persekutuan kita. Maka dalam iman yang teguh, mari kita sandarkan sepenuhnya perjalanan GKI Nurdin kepada Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Biarlah pertambahan usia gereja kita juga menambah kedewasaan, keberanian, dan kesetiaan kita kepada firman Tuhan yang harus terus diberitakan di tengah dunia yang membutuhkan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih dan persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dan seisi rumahmu. Pada waktu malam ia akan menerangimu, pada waktu siang ia akan meneduhkanmu. Di dalam segala cuaca kehidupanmu, Allah yang setia akan senantiasa mencukupkanmu dengan kasih-Nya dari hari ini, esok, dan sampai selamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya,
lukakan. Selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Ibadah telah selesai, umat dipersilahkan duduk dan bersaat teduh. Selamat ulang tahun yang ke-51 GKI Nurdin, Tuhan memberkati.